Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Baca juga Roma pasal 11 ayat 25 sampai 27. Bangsa pilihan Allah. Saudara-saudara, meskipun merupakan salah satu negara terkecil di dunia, namun Israel menarik perhatian dunia. Israel berada di jantung dunia, terletak di persimpangan 3 benua, Eropa, Asia, Afrika. Apa yang terjadi di Israel mempengaruhi seluruh dunia. Mengapakah Israel menjadi bangsa yang begitu menonjol? Satu-satunya jawaban adalah Allah. Allah memilih Israel untuk menjadi bangsa yang memiliki arti penting secara global. Ulangan 7 ayat 6 mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Fakta menunjukkan bahwa meskipun Israel bangsa yang kecil dan dimusuhi banyak negara, namun masih tetap eksis dan sekarang telah kembali ke tanah perjanjian, terlepas dari semua upaya selama berabad-abad untuk memusnahkannya. Hal ini menegaskan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, dan Allah setiap orang Kristen adalah benar-benar Allah yang hidup dan benar, dan Dia akan menggenapi segala janji-janjinya, bukan hanya kepada Israel, tetapi juga kepada gerejanya dan kepada seluruh dunia. Dan Allah akan melakukan semuanya ini dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang sama yang disalibkan dan dibangkitkan 2000 tahun yang lalu, suatu hari nanti akan datang kembali untuk memulihkan Israel kepada kejayaan atau keagungannya. Roma 11 ayat 26. Untuk memajukan gerejanya, Wahyu 20 ayat 6. Dan untuk membawa perdamaian ke seluruh dunia, Yesaya 2 ayat 4. Kapankah itu akan terjadi? Kita tidak bisa mengetahui secara persis kapan, tetapi kita bisa mengetahui seberapa dekat itu. Salah satu tanda yang memberitahu kita seberapa dekat itu adalah tanda pohon ara. Markus 13 ayat 28. Pohon ara melambangkan Israel. Pohon ara yang tidak berbuah yang dikutuk oleh Tuhan. Markus 11 ayat 13 dan 14.
suatu hari akan berbuah lagi, berdasarkan Yeremia 31 ayat 33. Ketika kita melihat Israel kembali ke tanah perjanjian dan bertumbuh sebagai sebuah bangsa, ketahuilah bahwa kedatangan Kristus yang kedua sudah dekat, sudah di ambang pintu. Markus 13 ayat 29. Saudara-saudara, 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara-saudara, sebagaimana Israel bangsa pilihan Allah yang tetap dipelihara, demikian juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan dipelihara dengan cara yang ajaib. Oleh sebab itu, nyatakanlah kepada dunia imanmu bahwa kita adalah umat pilihan Allah untuk menjadi berkat dan terang bagi sesama. Haor Ministry.